Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami diberi keluarga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebagai komunitas yang saling mencintai dan mengasihi. Dan kami berusaha untuk mendoakan satu sama lain sehingga kami terlepas dari berbagai macam belenggu, kelemahan dan dosa, dan menguatkan untuk terus menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, di hari Minggu ini kita diingatkan betapa penting dan sentralnya keluarga. Sekali lagi, betapa penting dan sentralnya keluarga. Dan keluarga banyak kali menghadapi problem-problem kehidupan yang tidak mudah dan tidak ringan. Dalam bacaan pertama dan bacaan Injil kita diingatkan bahwa seorang istri, seorang wanita itu diambil dari tulang rusuk pria. Ya. Dan diambil oleh Tuhan ketika si pria itu sedang tidur. Dan apa maknanya yang terdalam dari gambaran ini? Makna yang terdalam bahwa pria dan wanita itu adalah misteri. Ya, sekali lagi, pria dan wanita itu adalah misteri. Dan kedua, kesejajaran, kesetaraan antara pria dan wanita diambil dari tulang rusuk. Bukan dari kepala, bukan dari kaki, bukan di atas, bukan di bawah, tapi sejajar. Nah, misteri ini harus kita sadari sungguh-sungguh untuk suami dan istri, untuk pria dan wanita. Karena mereka tidak tahu sama sekali, tidak tahu ya apa yang menjadi karakter sifat masing-masing, apa yang menjadi jati diri satu sama lain. Dan ini suatu proses, suatu perjuangan untuk saling melengkapi, untuk saling mencintai, untuk saling menerima, untuk saling respek, hormat kepada satu sama lain. Suami istri tidak bisa menindas yang lain. Suami istri tidak bisa untuk merendahkan atau meninggikan satu sama lain. Disinilah proses perjuangan, suatu pengenalan, suatu menyatu. Maka proses itu sepanjang hidup. Kita saja tidak mengerti diri kita sendiri secara penuh. Apalagi Anda yang dipersatukan oleh Allah. Maka pria meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Sekali lagi, meninggalkan orang tua untuk bersatu dengan istrinya. Dan proses penyatuan itu adalah proses sepanjang hidup. Ya. Dan itu dibutuhkan apa ketika proses sepanjang hidup? Dibutuhkan kerendahan hati. Ya. Pria tidak bisa lebih tinggi daripada wanita. Wanita tidak bisa lebih tinggi daripada pria. Karena itulah maka dibutuhkan kerendahan hati yang sangat-sangat dalam. Kerendahan hati. Ya. Di mana wanita menjadi pembantu pria dan pria mencintai istrinya apa adanya. Maka dikatakan sang penolong bukan pembantu, sang penolong. Ya. Pria ditolong oleh istri, istri juga ditolong oleh suami, saling melengkapi. Karena itulah saudaraku terkasih, inilah tantangan hidup berkeluarga di zaman sekarang, di zaman yang tidak mudah ini. Dan dibutuhkan suatu kerendahan hati yang sangat dalam. Sekali lagi, suami harus rendah hati pada istri. Tantangan yang besar di zaman ini adalah apa? Saya boleh mengatakan sejujur-jujurnya, tantangan adalah judi online. Salah satu tantangan godaan yang luar biasa. Ya, pria terperangkap dan tergoda untuk tertantang untuk bisa menghasilkan dengan cara yang tidak tepat. Ya, katakanlah dengan judi online itu. Merasa tertantang, merasa adrenalinnya,
nafsunya mau digoda. Ya. Dan apa yang terjadi? Hancur keluarga, hancur anak dan istri. Karena sudah dibohongi oleh sistem judi online itu. Saya hanya mengatakan saya sedih, sungguh-sungguh sedih. Ya. Dan juga kesombongan pria yang seringkali menganggap istri sebagai objek, ya. Bukan sebagai subjek yang diajak omong. Ya. Rasa sombong, rasa berharga, rasa hebat. Ya. Dan itu karena luka batin yang mereka alami, ya. Tak karena orang tua, ya, suami yang kemudian suka KDRT, ya, suami yang mau menang sendiri, egois, tidak memperhatikan istri dan anak. Saudara, jujur sejujur-jujurnya sekarang ini keluarga mendapat tantangan yang sangat-sangat berat. Ya, perkawinan yang tidak jelas. Ya, beberapa waktu yang lalu di suatu tempat di Batu, Kota Malang, ada suatu pesta, katakan pesta seks, di mana suami istri saling bertukar pasangan. Ya, dan keanehan-keanehan seperti itu semakin menyala, semakin banyak sekali. Ya, si iblis menggoda suami dan istri untuk berperilaku aneh, ya, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan seksual mereka. Ingin mencari tantangan-tantangan yang baru dan aneh. Si iblis, ya, banyak kali menggoda pria dan wanita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak beretika, dan itu dinyatakan, dibuka di dalam medsos, dalam internet, dalam podcast, ya. Seolah-olah itu sebagai sesuatu yang pendidikan edukasi, tetapi semua orang membuat sesuatu yang aneh, ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sadari kita punya kelemahan dan tantangan. Mari kita persembahkan keluarga kita masing-masing dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, ya. Mari kita berdoa dalam bulan Oktober ini, khususnya berdoa rosario. Rosario ini adalah senjata yang paling ampuh di dalam membangun keluarga. Kalau kita berdoa rosario bersama, maka keluarga kita akan selamat. Kita hanya meluangkan waktu setengah jam supaya kehidupan keluarga kita semakin aman, nyaman, dan baik. Dan kita seringkali tidak mau, ya. Dan si iblis akan menggoda kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua berdoa bersama untuk keluarga kita, dan kita semakin kuat di dalam pelaksanaan kehidupan keluarga kita yang semakin banyak tantangan, terutama dalam HP, egoisme, kesenangan diri sendiri. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Semoga Anda dijauhkan dari pinjaman online, Anda dijauhkan dari judi online, dan Anda menghayati hidup keluarga dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan dan penuh kesadaran. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.